Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, dan bertolabul ilmi di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat Ibu Dr. Husnul Khotimah, SE, MSI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Islam. Yang terhormat segenap anggota kelompok 3, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan para pemateri pada hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aprilia Triwulandari, kemudian ada rekan saya Azizah Filailihan Nur, dan Hafiz Maulana Akmal, Niwayan Cika Aryani, Wulandari, dan Nanang Lutfi. Baik, langsung saja pada hari ini kami akan mensosialisasikan tentang wakaf uang dan manfaatnya bagi pengembangan ekonomi umat. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Azizah Filailihan Nur. Kepadanya kami persilahkan. Namun sebelumnya, himbauan untuk peserta bahwa selama pemateri menjelaskan, mohon untuk mute atau menonaktifkan mikrofon. Kemudian silahkan untuk memperhatikan penjelasannya dengan seksama. Catat hal yang perlu dicatat agar tidak lupa. Bertanya pada saat sesi tanya jawab. Jadi mohon untuk pertanyaannya disimpan dulu dan silahkan nanti ditanyakan ketika kami sudah membuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, jadi pertama kita mulai dari secara singkat wakaf pada masa Rasulullah dan sahabat. Di sini sudah terdapat ilustrasi dan 4 gambar. Ada sumur rumah, ada masjid Kubah, terus ada masjid Nabawi dan kebun kurma. Jadi wakaf ini sudah dimulai sejak masa kepemimpinan Rasulullah, yang di mana masjid rumah ini akan saya ulang. Jadi wakaf itu sudah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW, seperti wakaf tanah untuk Masjid Kuba, wakaf kebun Bairoha oleh Abu Talha, lalu ada wakaf kebun Khaybar oleh Sayyidina Umar, lalu ada wakaf sumur rumah oleh Sayyidina Utsman. Jabir bin Abdillah meriwayatkan, setelah Sayyidina Umar bin Khattab mengikrarkan wakaf di depan para sahabat, maka para sahabat lain turut berwakaf, sehingga semua sahabat yang mampu mereka mulai berwakaf. Selanjutnya slide selanjutnya ada pengertian wakaf. Jadi pengertian wakaf di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama secara bahasa, yang kedua berdasarkan ensiklopedia hukum Islam, yang ketiga itu pasal 1 UU 641 tahun
Tahun 2004. Jadi secara bahasa wakaf ini berasal dari bahasa Arab yaitu waqafa yaqifu waqfan, yang berarti berhenti atau menahan. Menurut istilah fikih, wakaf adalah menahan pokok harta benda wakaf dan menyalurkan manfaat atau hasilnya kepada orang yang telah ditentukan. Sedangkan menurut ensiklopedia hukum Islam, wakaf atau arwaq menahan tindakan hukum. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Dan yang ketiga itu, pengertian berdasarkan pasal 1 UU No. 41 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Hafiz Maulana. Oke, materi selanjutnya itu wakaf uang. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dimanfaatkan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya, wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya yang digunakan langsung untuk mengadakan harta benda wakaf bergerak maupun tidak bergerak untuk keperluan ibadah ataupun kesejahteraan umum menurut syariah. Selanjutnya ini wakaf, perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Perbedaannya itu yang dari sisi tujuannya, wakaf uang itu bertujuan untuk produktif atau investasi. Sedangkan wakaf melalui uang itu ditujukan untuk keperluan sosial. Kemudian perbedaan jenisnya itu, wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi. Wakaf melalui uang itu terikat pada satu jenis investasi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nanang Lutfi. Ya, selanjutnya yaitu unsur-unsur wakaf. Yang pertama ada wakif, yang kedua nazir, yang ketiga harta benda wakaf, yang keempat ikrar wakaf, yang kelima peruntukan harta benda wakaf, yang keenam jangka waktu wakaf. Yang pertama, wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda yang sah, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Yang kedua yaitu nazir. Nazir adalah orang yang menerima wakaf dari wakif, baik perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Yang ketiga yaitu harta benda wakaf. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Di sini harta benda wakaf ada dua jenis, yaitu yang pertama harta benda yang bergerak, yaitu seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, yang terakhir hak sewa. Sedangkan harta yang tidak bergerak yaitu seperti tanah, yang pertama, yang kedua bangunan atau bangunan yang berdiri di atas tanah. Yang ketiga yaitu tanaman dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ikrar wakaf.
mana ikrar wakaf ini adalah perjanjian atau pernyataan dari wakif atas harta benda yang diwakafkan, diucapkan ataupun tertulis. Yang selanjutnya yaitu peruntukan harta benda wakaf. Peruntukan harta benda wakaf biasanya digunakan untuk sarana atau kegiatan ibadah, kegiatan pendidikan serta kesehatan, maupun kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Selain itu juga bisa diperuntukkan untuk bantuan kepada fakir miskin, terus anak yang terlantar, yatim piatu, maupun beasiswa. Nah, penetapan harta benda yang dilakukan ini pada saat pelaksanaan ikrar yang tadi sebelumnya, yaitu proses wakaf tidak dapat dibatalkan ketika dia sudah menyebutkan secara lisan atau pernyataan, kemudian wakif tidak dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf. Namun, nazir menetapkan peruntukan harta tersebut yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf tersebut. Yang terakhir yaitu jangka waktu wakaf. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu ada dua jenis waktu wakaf, yaitu pertama waktu selama-lamanya, dan yang kedua waktu sementara. Kalau untuk waktu selama-lamanya biasanya itu berupa benda tidak bergerak atau seperti tanah dan bangunan. Sedangkan kalau yang sementara itu seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu hak sewa atau hak intelektual. Oke, selanjutnya yaitu ada rukun wakaf. Yang pertama wakif ya, yang sudah tadi di slide sebelum dijelaskan, yaitu pihak yang mewakafkan hartanya secara sah, baik organisasi, perorangan maupun badan hukum. Yang kedua yaitu mauquf bih, di mana harta yang diwakafkan, yaitu baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Yang ketiga yaitu ada mauquf alaih, penerima manfaat wakaf, atau juga bisa dikelola, dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Mauquf alaih ini juga bisa disebut seperti nazir ya. Yang keempat yaitu ada sighah atau sighat, yaitu pernyataan wakaf. Sama seperti slide sebelumnya, yaitu seperti ikrar wakaf ya, berupa lisan maupun tertulis. Baik, slide selanjutnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf, yaitu yang pertama ada wakif tadi, orang yang mewakafkan harta bendanya. Yang kedua yaitu nazir, orang yang menerima wakaf dari wakif. Terus yang ketiga ada badan hukum, yaitu LKS PWU, Lembaga Keuangan Syariah, penerima wakaf uang. Setelah tercatat di LKS PWU, maka akan dibuatkan akta ikrar, yaitu pada yang keempat PPAIW, yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Oke, slide selanjutnya. Ini contoh-contoh lembaga wakaf uang di Indonesia, yaitu ada 23 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, yaitu lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Bisa dilihat ya teman-teman, ada 23. Dan yang selanjutnya yaitu nazir wakaf uang Indonesia. Ada 272 nazir wakaf uang di Indonesia. Dan yang dicontoh ini hanya beberapa saja ya. Yang pertama yaitu ada Badan Wakaf Indonesia atau BWI, ini yang paling sering kita temui di media sosial. Ada 160 nazir bentuk koperasi syariah, yaitu Baitul Mal atau Watamil BMT. Ada 70 nazir bentuk yayasan, 27 nazir lembaga yang memiliki induk pada lembaga amil zakat atau LAZ, 7 nazir lembaga berbasis organisasi masyarakat dan komunikasi, dan 7 nazir berbentuk lembaga pendidikan perguruan tinggi dan kampus. Gambar ada di bawah asosiasi nazir lembaga. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wulandari.
Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang wakaf yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Kemudian wakaf uang Indonesia. Wakaf uang Indonesia dilindungi oleh beberapa hukum. Hukum negara yaitu diantaranya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, kemudian ada Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Lalu menurut Fatwa MUI, wakaf uang. Wakaf uang difatwakan pada 11 Mei 2002 yang berisi diperbolehkannya wakaf uang secara cash atau wakaf al-nuqud. Lalu menurut Lembaga Negara Pengurus Wakaf, Kementerian Agama sebagai regulator wakaf dan Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas yaitu Koordinator Nazir Wakaf. Di sini ada gambaran struktur dari wakaf, perannya dalam pembangunan nasional. Wakaf sendiri sebagai partisipasi sosial masyarakat yang membantu penyediaan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Kemudian adanya investasi pemerintah yang terbantu oleh adanya penyediaan fasilitas publik dari wakaf masyarakat ini. Lalu akan mengurangi crowding out, efek yang selanjutnya dapat menekankan biaya menjadi lebih rendah. Lalu dengan tersedianya ekonomi dengan biaya rendah, permintaan domestic demand, baik untuk investasi maupun konsumsi akan meningkat. Dan selanjutnya akan mendorong pertumbuhan output. Lalu wakaf juga memiliki fungsi distribusi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih inklusif. Selanjutnya, slide akan dilanjutkan oleh teman saya Niwaya. Ini yaitu praktek wakaf uang di Indonesia. Skema wakaf uang. Nah, di sini ada wakafnya itu, contohnya saya ingin mewakafkan uang. Lalu setelah itu SPWU, di mana LKSPWU ini adalah Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah. Contohnya seperti BNI Syariah. Nah, di sini kita harus mengisi data diri untuk akte ikrar wakaf. Lalu menyetorkan uang yang akan diwakafkan bisa melalui teller, transfer, maupun tunai. Lalu mengucapkan janji atau hikah wakaf. Setelah itu, dari LKSPWU diberikan kepada nasir, di mana nasir ini adalah penerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola. Nah, dari zahir ini dikelola ada dua investasi, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung ini berupa seperti tanah dan aset wakaf produktif. Nah, sedangkan investasi tidak langsung ini akan dikelola lagi oleh bank syariah dan deposito Wadiyah dan Mudorobah. Lalu kedua investasi ini akan menjadi laba, dan laba tersebut akan diberikan kepada mauquf alaihi, yaitu orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf. Selanjutnya, skema wakaf ini hampir sama, namun
skema wakaf melalui uang ini hampir sama, namun tidak perlu ke LKSPWU. Jadi langsung ke Nasir Wakaf Uang. Dan ini juga menggunakan investasi langsung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Azizah. Oke. Jadi di sini, jadi pasti kita bertanya-tanya kan kayak apa sih perbedaannya antara wakaf sama zakat? Soalnya kalau secara umum tuh mereka sama-sama hampir sama kan, menyumbangkan uang yang kita punya. Tapi di sini tuh sebenarnya mereka ini sifatnya beda-beda. Nah, jadi kita mulai dari aspek yang pertama yaitu hukum. Kalau wakaf itu hukumnya sunnah, sedangkan zakat itu wajib, infak dan sedekah juga sunnah. Lalu aspek selanjutnya waktu. Wakaf itu waktunya fleksibel, infak dan sedekah juga fleksibel. Lalu aspek diterima, wakaf ini juga fleksibel, zakat ditentukan, infak dan sedekah juga fleksibel. Aspek yang terakhir yaitu harta benda. Wakaf itu kita memberikan harta benda yang dikelola dulu baru disalurkan. Kalau zakat langsung disalurkan kepada yang membutuhkan, infak, sedekah seperti zakat. Jadi seperti itu. Baik, sudah selesai materi yang dijelaskan oleh kelompok 3. Kemudian di akhir ini ada cuplikan hadis, yaitu apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3, yakni sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, nomor 1631. Kemudian selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami buka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung unmute atau raise hand dulu, nanti saya persilahkan. Baik, silahkan. Atau mungkin kalau misalkan malu atau kurang pede untuk speak up, boleh di kolom chat, nanti saya bacakan pertanyaannya. Baik, kami persilahkan. Atau mungkin dari penjelasan dari kami tadi mungkin ada yang belum jelas di bagian slide 2 atau slide ketiga gitu, boleh silakan ditanyakan untuk diminta dijelasin lagi juga nggak apa-apa. Soalnya tadi ada beberapa juga ya yang baru masuk. Baik, ada pertanyaan dari kolom chat. Ini pertama dari Subhan ya. Oh iya Bapak, Saudara Subhan. Mbak, saya ingin meminta contoh praktek wakaf uang, biar lebih ada bayangan. Terima kasih. Untuk pertanyaannya kami simpan dulu, kemudian nanti kami minta waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu, setelah itu nanti akan kami jawab secara bersamaan. Masih ada satu pertanyaan lagi, mungkin ada yang ingin bertanya? Baik, di sini di kolom chat sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Saudara Subhan, yaitu tentang contoh praktek wakaf uang. Kemudian dari Saudari Jessica ada wakaf uang itu ada minimalnya. Kemudian yang terakhir ada dari Reza Harun, yaitu kalau wakaf harus lewat lembaga yang disebutkan yang tadi ada di materi, ada di slide, atau boleh ke masjid terdekat. Baik, 3 pertanyaan ini kami save dulu, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar, kemudian nanti akan segera kami jawab. Ya. Untuk pertanyaan nomor 1 dari Saudara Subhan akan dijawab oleh Saudara Nanang. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Jadi pertanyaan apa? Ya, tadi nomor 1 yaitu Saudara Subhan menanya, Mbak, saya ingin meminta contoh praktek wakaf uang, biar lebih ada bayangannya. Terima kasih. Jadi di sini contoh wakaf uang itu, misalkan saya sendiri ya, saya punya uang 100 juta. Nah, biar nilai uang saya tidak tergerus nilai pokok atau terus bertambah dengan nilainya, sehingga dimanfaatkan untuk program-program yang bisa mauquf alaih untuk umat, untuk kepentingan umat. Contohnya, misalkan saya menginvestasikan ke pasar uang syariah sebesar tadi nominal 100 juta. Itu seperti contoh lembaganya, kalau di pasar uang itu seperti kaum duafa, misalkan Basnas, ataupun lembaga-lembaga lainnya yang bisa mendapatkan keuntungan. Seperti kalau misalkan kaum duafa itu menyumbangkannya kepada fakir miskin, yang tadi sudah dijelaskan di slide saya ya, fakir miskin, anak telantar atau yatim piatu. Nah, itu salah satu contoh praktek wakaf uang mungkin yang bisa saya jelaskan. Bagaimana untuk Saudara Subhan? Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Saudari Jessica akan dijawab oleh Saudari Aziza Filaili Hanur. Kepadanya kami persilahkan. Jadi pertanyaannya, apakah wakaf uang itu ada minimalnya atau tidak? Jadi berdasarkan yang saya dapat di Badan Wakaf Indonesia, yaitu lembaga wakaf yang sudah terakreditasi di Indonesia ya. Jadi minimal wakaf itu adalah Rp 1 juta rupiah. Seseorang sudah bisa menjadi wakif atau orang yang berwakaf dan mendapatkan sertifikat uang. Jadi seperti itu, minimal harus 1 juta rupiah. Kalau maksimalnya bisa berapa saja? Bagaimana? Baik. Kemudian untuk pertanyaan ketiga dari Saudara Reza akan dijawab oleh Saudari Wulandari. Kepadanya kami persilahkan. Pertanyaan Reza yaitu kalau mau wakaf uang harus lewat lembaga yang disebutkan tadi atau boleh ke masjid terdekat. Jadi kalau mau wakaf uang itu harus ke lembaga yang sudah berfungsi sebagai nazir atau lembaga yang diizinkan untuk mengelola menghimpun dana wakaf. Ya, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi tidak boleh yang namanya wakaf uang lewat masjid terdekat karena itu belum mendapatkan izin sesuai dengan peraturan yang ada. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Baik, untuk sesi tanya jawab yang sesi pertama sudah terjawab semua. Kemudian kita membuka lagi untuk sesi 2. Untuk 3 pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Kak. Kakak, aku mau nanya boleh nggak? Halo, kedengeran nggak sih? Kemudian nanti ada daftar hadirnya. Nanti akan segera di-share di kolom chat ya teman-teman. Tolong ditunggu saja. Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Muhammad Firnas.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak, aku mau bertanya apakah wakaf itu sama dengan bersedekah atau berbeda dan apa saja syarat untuk berwakaf? Mungkin izinkan kami untuk berdiskusi sebentar ya. Nah, yang ini mungkin akan langsung dijawab saja. Jadi nggak menunggu 2 pertanyaan lagi. Baik, untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Aziza Filaili. Baik, jadi ada pertanyaan dari Muhammad Dinas. Apakah wakaf itu sama dengan bersedekah? Dan apa saja syarat untuk berwakaf? Baik, jadi seperti slide yang telah ditampilkan ini, bahwa wakaf dan sedekah itu jelas berbeda. Kita lihat di aspek-aspeknya ini ya. Tadi kalau secara hukum, waktu dan penerima memang memiliki kesamaan. Bedanya ini ada di harta bendanya, yaitu dia kalau wakaf dikelola dulu oleh lembaga wakaf, sedangkan sedekah itu kita bisa langsung mengasihkan harta benda kepada penerimanya. Sedangkan untuk syarat-syarat untuk berwakaf itu ada di slide, tolong moderator slide awal. Pelan-pelan. Oke, jadi syarat-syarat wakaf itu benda yang diwakafkan harus dalam kepemilikan wakif. Jadi wakif itu memang yang mempunyai harta benda yang akan diwakafkan. Nah, benda yang diwakafkan harus memiliki nilai. Lalu benda yang diwakafkan harus diketahui saat terjadi wakaf. Selanjutnya, benda tersebut dibenarkan untuk diwakafkan. Jadi barang yang memang halal tentu saja yang boleh diwakafkan. Jadi memang harta benda yang sudah jelas. Lalu seperti tadi pertanyaan di awal bahwa wakaf itu minimal harus 1 juta, itu termasuk ke dalam persyaratan. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelum ini kemudian ada pertanyaan dari Lydia Fadia. Sebelum menjawab pertanyaan dari Lydia, silahkan teman-teman untuk mengisi absensi melalui Google Form yang sudah disediakan. Silahkan dibuka di kolom chat yang disampaikan oleh Saudari Wulandari. Di situ sudah di-share link untuk Google Form-nya. Terima kasih. Dan izinkan kami untuk berdiskusi pertanyaan dari Lydia Fadia. Untuk pertanyaan dari Saudari Lydia Fadia akan dijawab oleh Saudara Nanang. Waktunya kami persilahkan. Ya, tadi Saudari Lydia menanya pertanyaan itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika seseorang yang sudah meninggal sudah mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid, tetapi beberapa tahun kemudian ada yang mengakui tanah tersebut miliknya, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Di yang slide saya jelaskan, pada saat kita ingin ini kan udah meninggal ya, pada saat dia sebelum meninggal, nanti kan tentunya pada saat dia mewakafkan, dia sudah berikrar wakaf kepada lembaga-lembaga yang sudah diwakafkannya, itu disebutkan ikrarnya, baik secara lisan maupun pernyataan tertulis.
ketika ada yang ingin mengakui bahwa itu adalah tanah miliknya, maka slide selanjutnya di slide selanjutnya lagi. Nah, di sini kan ada PP. Di sini ada kan PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ketika dia sudah meninggal, berarti pejabat pembuat akta ini mempunyai data, dan LKSPW ini juga mempunyai data, ya kan? Nah, ketika ada orang yang ingin menggugat bahwa itu tanahnya, berarti seseorang ini harus datang, terutama kepada lembaga tersebut yang mewakafkan tanahnya, yang kedua kepada PPAI. Mana bukti jika dia ingin atau memiliki tanah tersebut, mengakui tanahnya sebagai tersebut. Terus yang pertanyaan toknya yaitu bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah haram. Ketika barang yang sudah diwakafkan tetapi diambil kembali atau diakui, maka itu hukumnya haram, dosa besar, dan tidak akan bisa dikembalikan seperti semula lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bagaimana untuk saudari Lydia? Apa jawaban saya kurang jelas? Jelas, terima kasih atas pemaparan materinya. Sudah jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih. Baik, di sini ada pertanyaan tambahan dari saudara Firnas ya, pertanyaan dari saudara Firnas, yaitu apakah wakaf wakaf itu diperbolehkan untuk segala umur atau di umur tertentu baru boleh wakaf, dan apakah orang yang tidak merdeka boleh wakaf? Oke, izinkan kami untuk berdiskusi sebentar. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Muhammad Firnas, yaitu apakah wakaf itu diperbolehkan untuk segala umur atau di umur tertentu baru boleh wakaf, dan apakah orang yang tidak merdeka boleh wakaf? Ya, seperti tadi yang dijelaskan, yaitu syarat-syarat wakaf dan rukun-rukun wakaf. Umur yang diperbolehkan untuk wakaf itu kalau di dalam Islam yaitu yang sudah balik. Yang sudah balik itu diperkirakan untuk umur 13 atau 14 tahun untuk boleh berwakaf. Itu untuk pertanyaan pertamanya. Untuk pertanyaan keduanya, apakah orang yang tidak merdeka boleh wakaf? Tentunya tidak. Kenapa? Karena orang yang belum merdeka pastinya tentu dalam jajahan atau dalam kondisi tertekan. Sedangkan kalau kita berwakaf itu, syaratnya itu tadi balik, dewasa, berakal sehat, dan tidak dalam tekanan. Ketika kita dalam tekanan, contohnya seperti ini, saya ingin berwakaf, tetapi negara saya sedang dijajah. Nah, wakaf saya itu mau dikemanakan? Mau diserahkan kepada siapa? Sedangkan negara saya sedang dalam tekanan. Jadi, menurut saya Islam ini, maka kalau orang yang belum merdeka, maka belum boleh berwakaf. Contohnya seperti, ya kalau orang belum merdeka itu seperti budak. Jadi, maka tentunya tidak boleh berwakaf. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Saudara Muhammad Firnas? Sudah, alhamdulillah sudah. Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama Saudara Muhammad Firnas. Baik, kami rasa sudah cukup sampai sini dan kami tutup untuk sesi tanya jawabnya. Tadi sudah ada kurang lebih 6 pertanyaan dari beberapa peserta. Kemudian di sini saya akan mengakhiri
sosialisasi tentang wakaf uang ini, yaitu sesuai judulnya ya, wakaf uang dan manfaatnya untuk perekonomian Indonesia gitu. Tentu wakaf uang ini sangat mempengaruhi perekonomian Indonesia karena melalui wakaf ini bisa perekonomian umat maksudnya, umat ya khususnya di Indonesia ya. Karena melalui wakaf ini dapat membantu membangun ekonomi umat gitu. Salah satunya itu yaitu dengan berwakaf ini yang lembaga-lembaga penerima wakaf ini bisa membangun sarana masyarakat, misalkan seperti yang sudah banyak itu ya, seperti kayak masjid-masjid, terus kemudian kayak pondok pesantren, panti asuhan, rumah sakit, seperti itu ya. Banyak itu dibangun melalui wakaf uang, wakaf tanah, dan wakaf sebagainya. Nah, sehingga dengan adanya sarana masyarakat yang dibangun itu, masyarakat itu akan semakin mudah untuk mengaksesnya. Nah, apalagi sekarang kan kayak rumah sakit itu sudah menerapkan yang namanya BPJS gitu. Jadi untuk masyarakat yang ekonominya di bawah pun bisa menikmati sarana rumah sakit tersebut gitu. Dan juga misalkan kayak di masjid-masjid sekarang juga banyak mereka itu menerima infak, menerima zakat gitu kan, yang nantinya akan disalurkan ke orang yang tidak mampu. Kemudian sering mengadakan santunan anak yatim, begitu juga untuk kaum duafa juga sering ya berbagi untuk kaum duafa gitu. Jadi wakaf uang ini tentunya memiliki manfaat yang sangat besar dalam membangun perekonomian umat gitu. Khususnya karena kita tinggal di daerah Indonesia ya gitu, khususnya di masyarakat yang ada di Indonesia. Dan juga tidak hanya umat muslim saja yang bisa menikmati ya gitu. Oke, saya rasa cukup untuk sosialisasi hari ini. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga bisa diterapkan di kehidupan nyata. Nah, kami mohon maaf apabila ada salah kata, salah penjelasan maupun salah-salah yang lain ya, karena kami juga masih belajar. Sampai sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.